Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwari ma'rifati wal ilmi wa zidna ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Pada pertemuan kali ini akan memulai mengkaji kitab Safinatun Najah. Berikut syarahnya, Syarhu Kashifatis Saja ala Safinatin Najah fi Usuluddin, di mana kitab Kashifatun Najah Saja ini adalah buah karya Syekh Nawawi Al-Bandani, sedangkan Safinatun Najah itu milik Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Rabbil alamin, yang menguasai alamin, alam semesta. Jadi kebiasaan daripada ulama ketika menulis sebuah karya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ad-Dimyati dalam hasyiahnya, ulama mengawali kitabnya dengan basmalah itu atas dasar mengikuti kitab Allah. Mengikuti Allah. Allah dalam Al-Quran selalu mengawali suratnya dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhirih. Dan ayat-ayat yang lain. Kecuali, dan surat-surat yang lain maksudnya, kecuali surat Al-Bara'ah yang tidak diawali dengan bismillah. Itu pertama. Dan juga artinya yang pertama itu mengikuti iktidaan bil kitabil aziz dengan pada Al-Quran. Karena ada hadis Rasulullah ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah pernah bersabda, takhallaku bi ahlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dan tidak diragukan lagi, wala syakka, bahwa kebiasaan Allah ketika mengawali setiap surat itu dengan bismillah. Kecuali surat apa tadi? Al-Bara'ah. Itu pertama. Yang kedua, ada hadis Abi Daud, kullu amrin dibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Terputus. Setiap perkara yang mempunyai nilai kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terkhusus. Tapi ada beberapa hal yang meski itu perkara amrun dibalin, kita tidak dianjurkan membaca bismillah. Misalnya seperti adzan, tidak perlu kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ada beberapa pengecualian yang dimana bismillah itu juga tidak dianjurkan. Antara lain seperti adzan. Alhamdulillah, segala puji, itu tadi bismillah ya. Di dalam syarah Kashifatun Najah disebutkan bahwa ada beberapa keistimewaan bismillah ketika dibaca. Wa min khawasiha annaha ayatun wa min khawasiha idza talaha syakhsun inda naumi 21 marratan amina tilkal lailat minasyaitani wa amina baituhu minas sarat. Pertama, ketika dibaca 21
ketika hendak tidur maka akan diselamatkan pada malam itu dari gangguan setan. Dan selamat rumahnya dari sariqah, jadi dari kemalingan. Dan wa aminah mim mautil fujah, dan selamat terhindar dari mati secara tiba-tiba. Atau dan balaya-balaya dan yang lain, atau musibah-musibah yang lain. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Sawi. Alhamdulillahi, alhamdu ayathana'u bil kalami ala jamil ihtiyar. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita syukuri. Rabbi al-alamin, wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kami meminta pertolongan, mengharap pertolongan, ala umurid dunia, atas perkara-perkara dunia, waddini, dan agama. Wasalla, dan semoga Allah memberi rahmat, wassallama, ala sayyidina, dan berikan keselamatan, ala sayyidina, atas Gusti kita, junjungan kita. Siapa? Muhammadin, Nabi Muhammad, khatam atau khatimin nabiyin. Jadi sekarang mengapa Rasulullah kita mintakan rahmat padahal Rasulullah sudah diliputi oleh rahmat? Ada yang mengatakan, guru-guru kita misalnya diibaratkan cangkir yang terisi air, yang Rasulullah itu sudah penuh rahmatnya, kasih sayang Allah, atau Rasulullah sudah diliputi rahmat. Ketika kita doakan, maka sebagaimana gelas yang penuh kita isi, maka air ketika ditambah lagi airnya itu keluar. Nah, dari situlah kita mengambil kelebihan. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud rahmat di sini memang benar Rasulullah sudah diliputi oleh rahmat, tapi yang dimaksud di sini annal maksudah bisolatina alaihi talabur rahmati lam takun, yang belum pernah ada. Jadi ada rahmat itu ada tingkatannya. Kemudian wa alihi, dan keluarga Rasulullah. Siapa keluarga Rasulullah? Sebagaimana yang dikeluarkan oleh At-Tabrani bahwa yang dimaksud keluarga Rasulullah semua umat ijabah. Umat ijabah yaitu ketika Rasulullah dakwah sampai pada mereka itu ajaran Islam, mereka nerima. Itu ummah ijabah. Karena ada sebuah hadis disebutkan alu Muhammadin kullu taqiyin, keluarga Nabi Muhammad semua orang yang bertakwa. Nah, seperti itu. Bahwal ansabu mimaqamid du'a, meski orang yang maksiat, annahum ahwaju ila du'a min ghairihi. Amma adapun ini dalam konteks doa ya, dalam konteks doa yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah semua umat ijabah. Maksudnya apa tadi? Ketika sampai pada mereka ajaran Islam, mereka menerimanya, artinya masuk Islam. Tapi dalam konteks, dalam hal atau zakat, dalam pembahasan zakat yang dimaksud keluarga Rasulullah, fal muradu bil ali, keluarga Rasulullah siapa? Hum Banu Hashim, adalah keturunan Hashim.
dan keturunan Muthalib, Banu Hashim wa Banu Muthalib. Wa sahbihi wa alihi wa sahbihi. Siapa sahabat Rasulullah? Adalah orang yang ijtama'a mu'minan bin Nabi, berkumpul dengan Rasulullah dalam keadaan mukmin meski sebentar. Berbeda dengan tabi'in. Tabi'in disebut tabi'in apabila ada ijtima', perkumpulan dengan sahabat dalam waktu yang lama. Kalau cuman bertemu kemudian berpisah, itu nggak bisa dikatakan tabi'in. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat yang penting berjumpa dengan Rasulullah meski sebentar, kemudian iman, itu dikatakan sahabat. Dan sahabat sebagaimana disebutkan ada urutannya, ada yang paling mulia, ada yang di bawahnya. Yang jelas sahabat yang paling mulia inda ahli sunnah wal jamaah yaitu sahabat, 4 sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada sebuah hadis Ibnu Umar, kunna nakulu. Jadi kata Ibnu Umar, pernah kami berkata dan disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah mendengar, maksudnya yasma'u. Jadi sahabat mengatakan, khairu hadhil ummah, umat yang terbaik setelah nabinya, yakni setelah Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang terbaik setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Falam yan. Jadi sahabat pernah berkata demikian, dan oleh Rasulullah itu tidak ada larangan. Artinya Rasulullah itu secara tidak langsung itu mengamini atau setuju. Ini jadi urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian keutamaan sahabat-sahabat berikutnya yang utama adalah as-sittah al-baqun. 6 sahabat sisanya. Siapa? Thalha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Amir. Dan 6 yang inilah tidak ada keterangan, tidak ada riwayat mana yang lebih utama dari yang 6 ini. Jadi tidak ada tafawut. Walam yarid nassun bitafawuti ba'dihim ala ba'din. Ini. Jadi kalau orang yang berkumpul dengan Rasulullah, berjumpa dengan meski sebentar, dikatakan sahabat. Adapun yang berkumpul dengan nabi-nabi sebelumnya disebutkan hawariyun. Hawariyun. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Nahtatim liqa'ana bikirati. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.